Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Sipirindo. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau membacakan surat yang baru keluar dari Menpan RB pertanggal 16 Juli 2020 mengenai rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019. Mungkin surat ini sudah bisa di-download juga di situs resmi Menpan. Teman-teman bisa cek nanti di situs aslinya atau situs resminya. Oke, kita mulai pembahasannya. Kita langsung saja ke poinnya. Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap, meliputi seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Perlunya menegakkan objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS, dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B 318M.SM.01.00/2020 tentang penundaan jadwal pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pelaksanaan SKB sebagai berikut. Yang pertama ini untuk kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan seleksi CPNS formasi tahun 2019 diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada jadwalnya. Yang pertama, kegiatan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB dengan cat. Mungkin SKB ini nanti ada beberapa tahapan, tapi yang jelas nanti ada cat juga seperti SKD. Itu dijadwalkan September sampai Oktober 2020. Jadi dalam rentan September sampai Oktober 2020 itu direncanakan akan ada seleksi SKB-nya. Jadi kalau dihitung dari sekarang mungkin sekitar 1,5 bulan lah untuk persiapan teman-teman menuju SKB. Jadi untuk teman-teman yang memang bertekad untuk lulus PNS tahun ini, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena 2 tahun mendatang seperti beredar informasi bahwa akan diadakan moratorium atau tidak adakan pengadaan pegawai untuk 2 tahun ke depan. Ini lanjut, yang kedua, kegiatan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang tambahan selain dengan cat. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa lembaga atau institusi yang menambahkan seleksi lagi selain cat pada saat SKB. Itu jadwalnya tidak dituliskan, tapi paling tidak di sini ada keterangan diatur masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu. Oh ya, ini ada juga nih September sampai Oktober 2020, berarti sama. 3. Pengolahan dan pengumuman hasil seleksi akhir Oktober 2020. Ya berarti sebelum tahun baru teman-teman sudah tahu nanti bakal jadi PNS atau tidak. Poin B, seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1A diselenggarakan dengan perhatikan pedoman atau protokol pencegahan penyebaran COVID yang ditetapkan baik pemerintah pusat maupun daerah. Oke, kita lanjut. Jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1A akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah. Oke, lanjut, mungkin ini bisa dibaca sendiri nanti. Ini juga sepertinya edarannya hanya untuk kementeriannya, jadi untuk peserta mungkin tidak terlalu perlu untuk dibaca sesama. Tapi kalau teman-teman memang mau baca yang penuhnya juga nggak apa-apa, nggak masalah.
Ini bahas anggaran sepertinya untuk peserta tidak perlu tahu. Nah, yang nomor 6 nih. Pengumuman kepada peserta jauh-jauh hari agar selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, teman-teman, dalam masa COVID-19 ini saya harapkan untuk kita sama-sama jaga kesehatan, jaga kebersihan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Ini memperhatikan dan mematuhi peraturan atau pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Adapun peraturan yang ada saat ini diantaranya adalah Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019. Yang terakhir, peserta yang bersuhu tubuh 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB dan ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Tapi alangkah baiknya teman-teman jaga kesehatan dan paling tidak ya perilaku hidup bersih lah juga, dan jaga kesehatan sebelum tes daripada ditangani dengan khusus, mending kayak biasa aja. Semoga saat tes nanti teman-teman sehat semua. Terakhir ini untuk BKN, persiapan teknis penyelenggara SKB dengan cat, persiapan dokumen. Ini bisa teman-teman baca sendiri nanti. Di sini sudah ada tanda tangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, tembusannya Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jadi jika penjelasan saya atau yang saya bacakan ini cepat dan loncat-loncat, itu karena mungkin durasi waktu, dan kalau saya membacakan semuanya mungkin pertama tidak terlalu perlu dan akan membuang banyak waktu teman-teman untuk menontonnya. Jadi jika teman-teman mau membacanya lebih detail lagi, silahkan download di situs resmi Menpan RB. Tapi kalau nggak ada kesempatan untuk buka situsnya atau situsnya sibuk atau error atau semacamnya, teman-teman bisa langsung DM saya di Instagram saya di deskripsi. Nanti saya akan kirimkan file yang saya dapat ini ke teman-teman sekalian supaya nggak terlalu capek. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, dan aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar channel ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.